kecil? Gopres. Yang tinggal enggak ditarik doang, Pak. Itu udah kayak ini. Opening. Nggak bisa gua. Ya, Udah opening aja. ya, inilah opening. Dah. Cowok. Langsung. Ya, langsung ke the point ya. Ini bahasannya tentang ini jangan nanti gue pakai buat asbak. Bahaya. Nih. Ya, ini asbak. Ya, gue di sini lagi bareng. Lu siapa sih nama lu panjang lu? Alfian, udah Alfian aja. Alfian Cabul. Sama Alfian ya. Jadi mungkin sempat ngeliat Alfian sekali ya paling ya. Lu on cam tuh baru sekali ya? On cam nggak pernah, Pak. Yang waktu CS Riding jaket. Oh iya. Ya, Alfian ini udah satu kali di apa namanya di video gua di CS Riding. Ini video keduanya. Gue sendiri belum secara proper ya memperkenalkan Alfian ini siapa gitu kan. Jadi Alfian ini bagian dari GRT juga. Baru ya? Baru. Belum ada sebulan. Suhu gua dia suhu gua. Senior. Salah gue pakai ini. Untuk gue gak pakai atribut. Senior gue di otomotif ya. Kalau gue sih udah terkenal, bukan terkenal ya, gue gak terkenal. Maksud gue, kalau gue sih udah pada tahu ya, gue komunitas apa ya kan. Ornamen gue dulu ada tulisannya tuh, gitu kan. Nah ini dia senior gue, ID-nya dia 2013, ID gue 2014. Jadi tuaan dia daripada gue. Walaupun secara muka mungkin tuan gue sedikit gitu, tapi aslinya tuan dia. Jadi jangan terkecoh, gue baru 19 tahun, dia udah 31 tahun. Untuk dia gak berani ngomong di depan kamera. Untuk perbahasan kali ini gue kayaknya lepas kacamata aja deh, silobet. Untuk bahasan kali ini sih kita bahas apa ya? Komponen-komponen silinder head dan fungsinya. Nah jadi di sini yang bakal langsung ngebahas ini dia di sini di GRT ini sebagai secondary mekanik ya, karena mekanik yang head of mekaniknya dia lagi sibuk sama istrinya. Ya benar kan? Ya, benar sama istrinya kan, gitu loh. Jadi bye-bye dulu Mas Husti. Dia curang dia kalau depan kamera nggak lucu. Kalau belakang kamera baru lucu kan, kesel gue. Jadi gue nggak ada konten, masalahnya itu gitu, gue nggak ada konten. Gitu. Ini gue berharapnya Alfian bisa lebih lucu dari Husni. dia di GRT sekitaran 1 bulan, udah mau 1 bulan sih, hampir seminggu lagi ya. Iya. Seminggu lagi 1 bulan. Jadi kalau ditanya ngerti mana Alfian sama gue di otomotif, jelas ngertian Alfian, apalagi dia anak teknik. Gue DO psikologi, jadi grade-nya udah jauh banget gitu ya. Nah terus dia juga lebih dulu masuk forum komunitas, ini bukan forum, komunitas gue. Dia lebih paham dan kebetulan ini motornya dia sendiri yang dibongkar, yang dijadikan contoh. Nah bahasannya bentuk squeeze ya, bahasa bengkelnya squeeze, bahasa benernya apa ya? Squeeze itu ya kubah. Iya bahasa benernya apa? Ya kubah, bahasa kubah. Iya bahasa bengkelnya kubah. Kalau ya pokoknya kubah atau squeeze yang tepat buat motor tuh gimana gitu. Jadi kan bentuk squeeze itu kan ada yang datar, ada yang dom gitu ya. Ada juga yang kemudian dia kayak topi, topi gitu loh, topi gitu kan. Nah, macam-macam lah gitu kan. Nah, di sini bakal dibahas sama Alfian. Mau dari bahasan yang mana dulu nih? Yang datar apa yang mana dulu ya? Yang datar dulu biasanya. Datar. Datar gimana? Datar kita fungsi awalnya aja dulu nih, kenapa bentuknya begini, fungsinya apa aja. Jangan kelihatan Pak di kamera, tegakin dikit. Berat ya? Head NS ini, besi semua. Besi India. Kita simpelnya aja, head itu fungsinya yang simpelnya dia buat masuk bahan bakar. Jadi bahan bakar itu antara bensin sama udara dia masuk dengan perbandingan rata-rata 12:1 sampai 14:1 untuk masuk ke intake. Nah, di sini ada namanya klep atau katup. Nah, dia akan ngebuka, di sini ada noken asnya lagi nggak dibawa.
dilepas. Dilepas. Gue lurusin ya, 12:1 sampai 14:1 itu bukan compression rasio statis, tapi rasio dari BBM sama bensin. Jadi setiap 12 sampai 14 partikel udara atau oksigen sama dengan 1 partikel bensin. Gitu. Monggo dilanjut. Di sini juga ada katup in masuk sama katup buang. Ini fungsinya buat masuk bensin, yang buang buat keluar pembakaran. Jadi setelah dia ngebakar di ruang bakar, dia kan harus wajib dibuang. Nah setelah itu dia ketutup lagi dan seterusnya. Nah ini juga ada lubang busi. Ini ada lubang busi ya, fungsinya buat pematik bensin supaya kebakar. Kalau di diesel nggak ada, beda diesel sama bensin dari busiannya aja. Nah ini kalau ini lebih PA lagi ini lubangnya 3, lubang businya boros. Kalau dikasih beri semua 1 juta ya. 1 juta sekali ganti. Ya gak langsung ke ini aja. Kenapa dia harus datar? Kenapa dia harus cekung? Nah gitu. Kenapa datar dulu deh? Datar dulu. Tadi kalau bilang datar, ini gue pegangin dah. Kenapa harus datar? Yang pertama, kalau misalkan datar itu kita buat ngambil rasio statiknya itu pasti kita ngikutin bentuk pistonnya itu, headnya pistonnya itu bentuknya dia kayak gimana. Jadi kita kalau mau, nah ini karena dia pistonnya flat, nah dia agak nyudut sedikit. Jadi buat rasio kompresinya. Jadi kalau misalkan dia ininya ada lagi kan yang bentuk pistonnya itu dia nyudut ke atas supaya kompresinya, nah itu harus didalemin lagi supaya nggak nabrak yang pertama. Dan kompresi statisnya itu masih dibilang aman. Kalau nggak aman ya nyium antara klep sama piston. Ya jadi ini nanti dia bisa tabrakan gini sih, bisa tabrakan ke sini. Tapi enggak bukan ininya sih yang ketabrak, tapi biasanya bagian atasnya, domnya dia. Bagian domnya gitu. Nah, itu kan kalau cuma dari bentuk. Fungsi lain kira-kira apa tuh? Fungsi lain buat nyampur partikel udara pada saat dia kebakar, kompresinya dia menyatu. Kameranya nggak nyampe. Oh nggak nyampe. Jadi banyak sistem di dalam ruang bakar tuh. Ada yang kita masuk bensinnya itu flat langsung masuk, ada yang dia muter. Nah itu yang bikin bedain. Sedangkan kalau misalkan kita bikin rata sama kayak gini itu biasanya masuknya bareng, keluarnya juga bareng. Jadi kayak apa ya sebutannya ya? Yes. Bahasa kerennya apa sih? Scavenging. Enggak, buat masuk sama keluarnya itu bahasa kerennya kan. Kalau polyquad kemarin kan kita bikin puter square. Bahasa kerennya tuh yang lurus itu yang masuk terus langsung keluar. Nah ini tipenya kayak gitu. Sama tual tuh apa ya? Lupa. Nanti gua edit, gua kasih lihat dah. Fungsinya sih sebenarnya itu aja, simpel. Cuman bahaya kalau salah kaprah. Jadi perhitungan semua pasti dihitung pakai hikmat, kalau enggak ya udah wassalamualaikum. Nah itu simpelnya ya. Jadi simpelnya kenapa bentuknya tuh ada yang datar, ada yang cekung, ada yang ini. Lalu kemudian ada yang tanya kemarin, kira-kira mana yang terbaik? Jawabannya nggak ada yang terbaik, semuanya punya plus punya minus, gitu loh. Nah, gue bakal mungkin penambahan sedikit di sini juga mumpung ada Alfian. Pak, berat Pak, gantian Pak. Oh iya. Ada ini 3 kilo. Lumayan Pak. Gue nge-gym pakai begituan Pak. Dan terus itu ada rokok. Nah situ aja tuh. Nah oke. Jadi sekiranya tadi kan udah dijelasin soal swirl, soal apalah itu ya yang bagian dia muternya begitu gitu kan. Nah sebelum ke sana mungkin gue bakal masuk ke pembahasan soal durability klep. Jadi klep itu sebenarnya nggak boleh terlalu besar sudutnya gitu. Sudutnya kenapa nggak boleh terlalu besar? Miring ya, maksudnya nggak boleh terlalu miring. Karena kalau posisi miring untuk durability itu kurang baik. Karena artinya di bagian boss klep, retainer dan lain sebagainya mereka itu agak berat sebelah. Ya, balik lagi ini mesin walaupun mereka benda putar, tapi masih mereka tetap tertarik sama gravitasi. Ya, jadi untuk penggunaan 100.000, 200.000 kilo itu nanti pasti akan berdampak. Ini udah berapa ratus ribu ini? Mungkin sekitar 80 ribuan. Ini udah 80 ribu. Gitu. Jadi nanti akan berdampak untuk jangka panjangnya, gitu loh. Jadi itu, tapi itu downside-nya jadi bentuk klep yang terlalu miring gitu kan, berarti dia pistonnya sih biasanya tinggi gitu ya, domnya tuh tinggi, terus nanti headnya juga dia lebih dalam ke dalam gitu kan, lebih cekung headnya gitu loh. Tapi lebih bagusnya di bagian mana? Bagusnya di
kalau misalnya dia miring seperti itu, dia bisa menciptakan swirl lebih baik daripada yang bagian datar seperti Pulsar 200 NS ini. Gitu kan. Itu biasanya banyak di mesin-mesin yang performance-nya orientasinya ke performance oriented. Nah, kemarin juga sempat di video gua soal swirl dan polyquad, mereka ada yang komen bagaimana dengan Suzuki TSCC atau apa gitu kan. twin swirl bla 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 bla. Nah, itu jadi seperti itu, cuman dia arahnya beda gitu, dia ke samping gitu. Dia begitu gitu. Jadi kayak TSCC. Gitu. Arahnya seperti itu. Gitu ya. Jadi fungsinya apa sih? Fungsinya yaitu dia meningkatkan volumetric efisiensi yang akhirnya meninggikan tekanan dalam mesin gitu, karena artinya bensin dan udara yang masuk dalam ruang bakar juga akan semakin bertambah gitu loh. Nah, tapi balik lagi durability-nya juga akan dipertanyakan gitu loh. Nah, sementara kalau yang dia terlalu datar ya, kalau dia terlalu datar apalagi kayak tadi yang dicontohkan itu headnya head cylinder Pulsar 200 ms, dia masih single overhead camshaft. Jadi walaupun 4 klep dia masih SOHC. Nah, dia terlalu datar dia sehingga capitnya gitu ya, apa sih, rocker armnya itu terlalu lebar gitu ya, terlalu melebar, dan dia tekanannya juga jadi lebih gampang stres gitu, stres yang dialami juga terlalu besar, dan itu udah penyakit umum. Pulsar 200 NS standar gak bisa sampai 12.000 rpm gitu, mesti standar. CDI-nya bisa gitu, mesinnya yang gak kuat, RR-nya CDI piston speed itu udah masuk, tapi di headnya iya, cylinder headnya yang gak kuat gitu loh. Jadi RR-nya yang pecah gitu kan. Makanya semuanya komponennya harus diperhatikan dengan baik gitu kan. Jadi bentuk dom itu juga kita lihat gitu, semakin dia miring ya artinya memang dia tujuannya untuk orientasi performa. Saat dia ukuran klepnya sudah tidak bisa diperbesar dan lain sebagainya gitu. Nah, ditambah lagi ya dengan kemiringan yang lebih miring gitu ya, dia bisa membuat ukuran klep yang lebih besar juga. Karena apa? Luas areanya itu tidak sama kayak bulat gini, enggak. Gitu. Jadi kan biasanya kita mekanik gitu ya, gua nggak mekanik, dia mekanik. Kita ngitung ukuran klep itu berdasarkan setengahnya diameter piston gitu loh. Patokannya dari sana. Padahal kalau misalnya dia bisa lebih miring gitu ya, lebih miring, ukuran klep totalnya ya, jari-jarinya segala macam, katakanlah dia 2 klep gitu, itu totalnya dia bisa lebih panjang daripada diameter piston itu sendiri gitu loh. Makanya gue bilang itu udah variasi yang lebih banyak lagi gitu kan. Makanya kalau misalnya dia terlalu miring, performance oriented banget gitu, itu buat performa bagus, tapi ya untuk jangka panjangnya itu terlalu stres. Makanya kalau nyudut klep pun harus dilihat gitu kan. Kita klep itu bisa dirubah ya, sudutnya itu udah ya, orang Indonesia apa aja sih yang nggak bisa gitu kan. SOHC dari DOHC juga bisa gitu kan, keteng kiri jadi keteng kanan juga bisa gitu kan, apa aja bisa udah gitu. Tapi yang dilihat adalah durability jangka panjangnya seperti apa. Nah, sementara kalau yang datar itu gimana? Yang datar itu tadi, pertama ukuran klepnya kita tidak bisa terlalu besar gitu kan, dan dia juga untuk membuat swirl gitu ya di dalam chamber juga dia sangat minim gitu kan. Dia banyaknya yang begini gitu kan, dan itu semua balik lagi semua bergantung dengan profil pistonnya gitu. Jadi piston sendiri ada 3 profil, ada yang naik ke atas, ada yang datar. Pulsar ini termasuk yang datar. Terus ada juga yang cekung, ada yang ke dalam cekung gitu, itu kayak Fiction, Nmax itu, Saber ya, karena kode mesinnya juga sama sih, dia 2DP juga kan. Saber tuh 2DP ya? Enggak, dia nggak tahu gue satu PA apa sama kok dia bloknya ya pokoknya, tapi nggak tahu dah, saya lupa. Gitu, dan itu juga termasuk ke M-making gitu kan. Jadi macam-macam ya gitu, macam-macam bentuk piston juga macam-macam gitu kan. Jadi itu sih. Jadi kalau misalnya ditanya kalau gue pribadi ya penggunaannya ke arah mana, kalau buat motor daily ya, motor daily gue pasti nyari durability. Gue nggak bakalan cari mesin-mesin yang sudut dari miringan klepnya miring banget gitu, enggak gitu kalau buat daily gitu. Walaupun kalau bicara performance ya mereka banyaknya miring gitu kan. Makanya kalau kita buka mesin gitu ya, kayak contoh ZX10R, CBR 1000 RRR, terus Suzuki GSX 1000 gitu kan, yang motor-motor memang orientasinya masuk dari WSBK, atau ZX 599, CBR 600, itu pistonnya ya agak nonjol gitu. Atau mesin-mesin kayak contoh mesin-mesin special engine-nya Yamaha, Kawasaki, Suzuki di mesin-mesin trail gitu ya, kayak Yamaha punya YZ, Kawasaki punya KX gitu ya, itu dilihat pistonnya juga agak gitu banget gitu kan. Walaupun memang ada sih beberapa di mesin-mesin kayak contoh KTM yang cc gede gitu ya, itu dia juga dia domnya juga agak naik gitu kan. Tapi sangat jarang ada mesin buat harian yang domnya itu tinggi sekali gitu kan, karena balik lagi durability-nya nanti berkurang gitu kan. Gitu. Jadi mana yang baik mana yang buruk ya itu tadi kita tinggal pilih gitu. Jadi kalau mungkin buat track oriented ya gue pasti pilih mesin yang seperti itu
kayak buat drag, road race segala macam ya istilahnya. Itu mesinnya cuman paling dalam waktu 1 tahun Udah overhaul. gitu, udah bongkaran lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya gue buat mesin gue daily, gue nggak bakal se ekstrim itu. Gue juga kalau tune up ya pasti nyudut klep gitu loh, karena motor gue klepnya kecil-kecil gitu kan. Dari piston juga, aduh itu motor gue yang bawah tuh yang MX itu ukuran piston cuma 5,4 cm, bayangin kecil banget itu motor. Ini aja 72, satu dijadiin asbak gitu, 7,2 cm aja kecil buat kita itu kan. Akhirnya digedein jadi 8 cm, ya itu kan harus disudut gitu klepnya kan, nggak bisa disudut, nggak disudut. Kenapa? Kalau nggak disudut Ruang bakaran nggak sempurna gitu. Jadi ukuran tadinya 5,4 cm misalnya cuma segini gitu kan, ya klepnya kan cuma di sini doang gitu loh, sementara harus disudut, dilebarin gitu kan. Jadi akhirnya kita pakai 8 cm ya rubah sudut gitu. Tapi ya rubah sudut juga nanti kita lihat sudutnya gimana gitu kan, terus tekanannya gimana. Kalau misalnya emang harus ganti bos klep yang lebih kuat ya ganti bos klep yang lebih kuat dan lain sebagainya gitu. Ada tambahan lagi nggak Bapak mekanik? udah situ aja kalau untuk head. Udah pasti udah pada hafal lah. Nggak usah dijelasin kayak ini per apa fungsinya, terus ini apa, nggak usah dijelasin lah. Ini flow-nya gimana, porting Indonesia udah jos-jos semua kok. Nggak ada satu, gue tahu ada orang yang nggak bisa morting lubang porting itu. Lu itu. Sampai habis 4 klep ya, Pak? 4 head, 4 blok. head. 4 blok. Oh iya, Ninja kan? tak. Iya 2 tak. PA emang itu mekanik. Morting block aja bisa pas diputer gitu kan, satu ketutup satu enggak. Ini gimana ceritanya? Emang dia doang kan. Jangan ditiru. Blok seramik Pak susah. Ntar gue kerjain lu, gue balikin. Gue beli Ninja nanti. Kampret. Udah suruh dia. Iya suruh dia. Oke. Paling pendek aja dari gue itu gitu kan. Sebenarnya pertanyaannya juga kemarin berkaitan dengan bensin mana yang harus dipakai. Cuman untuk di GRT sendiri kami kekurangan alat buat menjelaskan itu ya, karena GRT nggak pernah pakai CR statis atau dinamis gitu loh. Kemarin juga dia pakainya begitu masuk GRT gue ketok pakai galon gitu loh. Kalau GRT kita pakainya tekanan dalam mesin, makanya kita benar-benar berpacu sama dengan tekanan dalam mesin. Sayang banget kemarin Abakura nggak buka, Abakura buka tapi flow bensinnya rusak, nggak bisa dipakai gitu. Karena kalau ada yang nanya lagi ini bensinnya apa yang pas gitu ya, ada detonasi atau enggak, jawaban gue cuma 2, lu hitung tekanan dalam mesinnya berapa atau lu bawa ke flow bench. Itu pasti itu dapat poinnya pasti. Iya gitu, karena nggak semua CR statis itu bisa dijadikan patokan, bahkan CR dinamis bisa jadi patokan. Katakanlah kalau kita pakai CR dinamis sebagai patokan, kalau dia pakai poli kuat itu kurvanya beda, karena kalau kita pakai kurva poli kuat dia di RPM bawah tengah tinggi tapi RPM atasnya rendah gitu. Itu dia nyeleneh sendiri karena terlalu banyak turbulensinya. Kalau kita pakai CR statis, apalagi CR statis NS itu berapa, 11 ya? NS itu 10, sekian lah. 11. Dia nggak nyampe 11 Pak. Masa? Nggak nyampe. 10,8, 10,9. Pokoknya nggak nyampe 11 deh. 10. Intinya kalau kita cek Google harusnya Pertamax ya? Iya, Pertamax plus 92. Enggak kan, udah nggak, itu plus lah NS. Nanti kita Google. Kita Google sekarang. Iya boleh, nanti diedit gua cut, jam cut. Pas 11 pas. Tuh kan gua udah bilang. Ya udah ntar edit. Gak usah, langsung aja. Ya kayak pulsar 200 NS ya, pulsar 200 NS itu compression ratio statisnya adalah 11,0 dibanding 1. Harusnya pakai pertama turbo ya. Sekarang kalau dulu sih plus, masih dulu waktu keluar masih ada plus ya kan. Kenyataannya NS pakai pertama plus atau turbo dia malah fuel depletion. Bensinnya nggak cocok, ketinggian RON dan MON-nya gitu kan. Karena pembakarannya nggak sanggup. Iya, pembakarannya sanggup gitu. Cuman maksudnya dia terlalu kebakar duluan, jadi terlalu kering, makanya dia bisa sampai fuel depletion. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya simpel, businya kebanyakan. 3 biji. Jadi NS cocoknya apa? Bahkan kalau kita mengacu pada bukunya Bahai, itu adalah MON 85 minimal. Gitu. Angkat aja udah nggak apa-apa. Ya ini karena gue udah mau makan, ya kan? Ntar langsung dikat aja. Nggak apa-apa, telepon aja, angkat aja. Ini karena gue mau makan. Halo Pak. Ini udah jam 3 pagi. Oh udah di depan ya Pak? Gue butuh makan. Iya, bentar nah, Pak. Ini si Alfian juga udah mau dadah. Sekian dari gua, Green Obat. Dadah.